Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi dalam sekolah minggu online GKJ Salib Putih. Saya Mbak Erna, hari ini nggak sendiri loh, ada temennya. Halo adik-adik semua, nama saya Mbak Arlin. Di sini kita nggak berdua aja, ada di belakang kita ada 2 orang juga. Yang sebelah sini yang Mbak gitar ada Mas Yeni, yang Mbak Kadar ada Mas Fidra. Oke adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua? Tentunya sehat kan? Adik-adik masih ingat nggak lagu yang penciptaan? Kalau masih ingat, kita nyanyi bareng-bareng ya. Hari pertama siang dan malam, hari kedua cakrawala, hari ketiga laut dan daratan serta pepohonan, hari keempat matahari bulan bintang, hari kelima burung dan ikan, hari keenam ternak dan binatang serta manusia. Pertama siang dan malam, hari kedua cakrawala, hari ketiga laut dan daratan serta pepohonan, hari keempat matahari bulan bintang, hari kelima burung dan ikan, hari keenam ternak dan binatang serta manusia. Nah adik-adik, untuk selanjutnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, Kau telah membimbing kami Tuhan. Kau telah selalu menyertai kami, Kau berikan kami kesehatan Yesus, dan kiranya apa yang akan kami kerjakan dalam sekolah minggu ini Kau dapat sertai selalu ya Tuhan. Kau bimbing selalu kami Yesus. Kau berkati anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, agar terus dengan Kau kami selalu hidup sesuai jalan-Mu ya Tuhan. Kau selalu membimbing kami Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kasih Tuhan itu sangat luar biasa loh. Pasti adik-adik juga merasakannya kan? Untuk itu, adik-adik silakan bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan kembali. Lagunya apa Kak Arlin? Kita mau nyanyi lagu Tingginya Langit. Kita pakai gerakan ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, untuk selanjutnya kita mau dengar cerita tentang tokoh Alkitab yang sangat setia sekali kepada Tuhan, sehingga dia sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Kira-kira siapa ya tokoh Alkitabnya? Tokoh Alkitabnya itu dia sama keluarganya, dan ada juga binatang-binatang yang dibawanya. Kira-kira siapa ya? Adik-adik mau denger nggak ceritanya? Nah kalau gitu kita dengerin bersama-sama yuk. Kita panggilkan siapa Kak Erna? Kita mau dengar ceritanya ya, yang akan disampaikan oleh Kak Erwin. Halo adik-adik, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Kak Erwin. Boleh panggil Kak, boleh panggil Pak atau Paman. Nah, tadi juga Mbak Erna sama Mbak Arlin sudah menyampaikan bahwa hari ini kita mau belajar tentang apa? Tentang kesetiaan. Kesetiaan sebuah keluarga yang sangat taat kepada Tuhan. Siapa coba? Adik-adik mau tahu? Nah, sekarang siapkan dulu Alkitabnya. Kita buka bersama-sama Alkitabnya. Sudah siap? Saya tunggu. Cari dulu Alkitabnya.
Oke? Sudah siap semua? Kita buka sekarang di kitab Kejadian 6 dan Kejadian 7. Sudah ketemu? Kejadian 6 dan Kejadian 7 di halaman depan adik-adik. Sudah dibaca? Oh, belum ada yang bisa baca? Saya bacakan ya. Ini ceritanya panjang. Nanti adik-adik boleh baca sendiri di rumah. Tetapi ini ceritanya tentang Nabi Nuh. Adik-adik pasti sudah ada yang pernah dengar cerita tentang Nabi Nuh. Nah, saya mau cerita lagi buat adik-adik. Mau tahu ceritanya? Nah, kita saksikan film Nabi Nuh berikut. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam.
Tetapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, adik-adik sudah lihat filmnya tadi, cerita tentang Nabi Nuh dan keluarganya yang diselamatkan Tuhan. Nah, tadi ada air bah yang kemudian menggenangi bumi ini sehingga gunung-gunung pun nggak kelihatan. Tetapi Tuhan menyelamatkan Nabi Nuh masuk di bahtera dan akhirnya diselamatkan. Nah, adik-adik, ada hal yang bisa kita pelajari dari Nabi Nuh. Yang pertama, yaitu setia kepada Tuhan. Nabi Nuh dikenal adalah nabi yang setia, sehingga ia diberkati oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan sehari-hari kita pun juga diminta oleh Tuhan untuk setia kepada Tuhan. Kesetiaan pada Tuhan itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Contohnya apa? Kalau adik-adik rajin ikut sekolah minggu, maka adik-adik pun akan diberkati. Berkatnya apa? Adik-adik bisa pinter dalam pelajaran agama. Kalau mengerjakan tugas agama di sekolah, adik-adik nggak bingung lagi, karena adik-adik sudah banyak tahu tentang cerita Alkitab. Adik-adik juga bisa setia kepada apapun juga. Setia kepada sekolahnya, setia kepada orang tuanya, setia kepada dunia ini, sehingga adik-adik bisa menjaga dunia ini, menjaga kebersihan lingkungan, hormat kepada orang tua, selalu setia.
itu akan mendatangkan berkat bagi adik-adik. Semoga firman Tuhan hari ini bisa kita simpan dalam hati, bisa kita ingat-ingat. Hidup setia kepada Tuhan akan mendatangkan berkat bagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk mengingat lagi cerita tentang Nabi Nuh, kita mau bersama-sama bernyanyi tentang Nabi Nuh yang setia. Adik-adik yang sudah bisa ikut bernyanyi, Kak Erwin akan menunjukkan film atau video lagu Nabi Nuh. Adik-adik bisa mengikutinya. Mari kita bernyanyi bersama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Gimana adik-adik, ceritanya seru kan? Kita harus meneladani tokoh Nabi Nuh dan keluarganya yang sangat setia kepada Tuhan, sehingga mereka diselamatkan oleh Tuhan. Nah adik-adik, karena kita tadi berkati sama Tuhan, karena kita telah diberi banyak sekali berkat kepada Tuhan, tentunya kita tidak boleh lupa untuk menyisihkan sedikit dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah tentunya kita akan di sini kita akan mengumpulkan sedikit dari berkat yang sudah kita terima. Untuk itu kita akan persembahan dulu ya adik-adik, dan untuk lagu persembahan kita akan menyanyikan lagu bersama-sama bersyukur. Adik-adik, tiba saatnya kita berdoa untuk doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah bersyukur, kami telah mempersembahkan sedikit dari harta kami Tuhan. Kiranya setiap persembahan Tuhan yang kami persembahkan boleh menjadi manfaat bagi gereja kami ya Bapak dan Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu, baik Bundesari maupun Salib Putih ya Bapak. Memberkati anak-anaknya, memberkati di dalam persekutuannya ya Bapak. Dan kami juga berdoa bagi gereja Salib Putih dan juga gereja Bundesari ya Bapak. Kiranya Kau memberkati dan juga berkati orang tua kami di dalam pekerjaan, kesehatan, kekuatan,
dan juga memberkati sekolah kami ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sambung kita telah selesai. Dan adik-adik jangan lupa ya untuk tetap pakai masker, cuci tangan, dan selalu melayani Tuhan. Dan kita juga tidak boleh lelah dalam melayani Tuhan. Tetap semangat, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.